Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu secara luar biasa agar boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Berkati juga Tuhan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah kiranya mereka boleh mendengar dan menerima firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sungguh kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu. Tuhan boleh memberkati kita sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang punya Alkitab boleh dibacakan dalam hatinya, dan saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam ayat Alkitab ini, saya mengambil tema bagi kita yaitu syarat dan alasan untuk mengasihi. Perlu kita ketahui Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah sesuatu yang harus kita miliki di dalam hidup kita dan harus kita kembangkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha menunjukkan kasih itu di dalam diri kita. Yohanes tidak berbicara mengenai etikat baik, tetapi Yohanes di sini berbicara mengenai keputusan dan sikap kita untuk mengasihi dan menolong orang lain. Menyatakan kasih kepada orang yang mengasihi kita adalah suatu hal yang biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tetapi menyatakan kasih kepada semua orang yang tidak menyukai kita kadang mustahil untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena apa Bapak, Ibu, saudara? Karena biasanya sikap seseorang terhadap orang lain ditentukan oleh sikap orang itu kepada seseorang. Saudara-saudari, Yohanes dengan tegas mengatakan di sini, jika tidak ada kasih kepada umat Allah atau dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna di dalam hidup kita, tapi kita harus tetap menyatakan dan harus tetap bertumbuh di dalam kasih, karena kita harus berusaha untuk mengasihi. Ketika syaraf dalam tubuh kita ini berdenyut dalam kebencian atau dalam ingin membalaskan dendam kepada orang lain, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, salib Kristus tidak memberikan kasih kepada kita. Kita harus mengatasi keangkuhan di dalam diri kita dan dengan taat berusaha untuk mempraktekkan bagaimana kasih, untuk memperlihatkan kasih itu di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudari, jika kita ingin mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Jika relasi kita lemah kepada Tuhan, maka kita tidak dekat dengan Allah. Sebaliknya, jika kita dapat bertumbuh dan berpengalaman dengan Allah dan mengasihi Allah, maka kasih itu
di dalam hidup kita, dan kita boleh mengasihi Allah dan sesama kita. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita mesti bersyukur kepada Allah. Namun, jika kita merasa masih kurang mengasihi, kita harus berdoa. Kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh merubah hati kita, agar kasih itu boleh tumbuh di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Namun saat ini, firman ini mengajarkan kita 2 poin. Yang pertama yaitu syarat untuk mengasihi, dan yang kedua alasan untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, syarat yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kita harus lahir dari Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 7a mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Ini menekankan pentingnya kasih sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang berasal dari Allah, dan bahwa kasih ini merupakan ciri orang yang lahir dari Allah dan yang mengenal Allah. Saudara-saudari, kasih adalah nilai yang sangat penting dalam ajaran Kristen. Kita harus saling mengasihi karena kasih menunjukkan bahwa kita lahir dari Allah. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih-Nya Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam karya-Nya Yesus Kristus dengan inkarnasi-Nya ke bumi untuk misi keselamatan dan membuktikan semuanya kepada kita lewat kematian-Nya. Itu semua karena kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam kitab ini tidak dikatakan bahwa Allah adalah iman atau Allah adalah pengharapan. Tetapi dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih, atau kasih adalah Allah, dan kasih adalah hakikatnya Allah, dan kasih adalah sifatnya Allah, dan kasih itu adalah atributnya Allah. Lalu yang kedua, apa sih saudara yang menjadi syarat bagi kita untuk mengasihi? Syarat bagi kita yang kedua, saudara-saudari, yaitu kita harus mengenal Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 7b, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudari, mengasihi sesama adalah buah dari mengenal Tuhan atau mengenal Allah dan mengalami kelahiran baru. Kita dapat perhatikan bahwa tidak ada satupun yang dikatakan Rasul Yohanes tentang orang lain yang layak mendapatkan cinta atau layak mendapatkan kasih. Alasannya adalah karena apa yang dilakukan orang lain bukanlah bagian dari persamaan kasih. Jika kita mengenal Tuhan, maka kita mencintai orang lain. Jika kita mengenal Allah, maka kita mengenal kasih. Kalau kita mengenal kasih, maka kita mencintai saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara. Jika saudara-saudara mengenal Tuhan, maka Anda mencintai orang lain. Persamaan sederhana ini, persamaan yang sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sejati
tidak dapat diperlihatkan dalam komunitas manapun kecuali kasih itu mencerminkan kasih Allah. Sekarang kita mau mendengarkan betapa mengejutkannya kata-kata yang diajarkan Allah kepada kita melalui rasulnya Yohanes. Dapat kita lihat dalam ayat 8, mereka yang hidupnya tidak bercirikan kasih terhadap orang lain bukanlah orang Kristen. Tidak peduli apa latar mereka, jika kamu tidak mengasihi, maka kamu tidak mengenal Tuhan dan kamu belum diubahkan oleh Tuhan. Kita mungkin keberatan dengan hal ini, tetapi inilah yang Tuhan katakan. Jika saudara-saudari tidak mengasihi orang lain, maka saudara tidak mengenal Tuhan, karena kasih itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi bagi kita. Ada seorang ibu tua hamil, ia menderita tekanan darah tinggi. Dokter mengatakan bahwa anak itu harus dikorbankan demi keselamatan ibu tersebut. Sang ibu dengan keras menolak perkataan itu. Ia tidak rela kalau anaknya harus dikorbankan. Ibu ini menyatakan bahwa dia rela, dia mau mati demi anak yang ada di dalam kandungannya itu. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudari, anak itu adalah satu-satunya harapan bagi keluarga mereka. Mereka sudah lama menunggu kedatangan anak itu. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengorbankan anak itu. Tidak mungkin bagi ibu itu mengorbankan anaknya. Dia rela mengorbankan dirinya demi anaknya tersebut, sehingga anak itu dibiarkan bertumbuh di dalam janinnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kalau kita mengalami itu, mungkin kita berpikir, bagusan saja anaknya dikorbankan dan ibunya selamat dan nantikan boleh Tuhan kasih kembali. Namun mereka tidak memiliki harapan tersebut karena suami ibu tersebut menderita sakit tertentu sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat memberikan keturunan bagi istrinya atau bagi keluarganya. Karena kasihnya ibu tersebut kepada suaminya yang rindu memiliki keturunan, ibu tersebut mengorbankan hidup. Namun tidak demikian dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Tuhan justru mau mati untuk orang yang sungguh-sungguh menjadi musuhnya. Tuhan mau mati demi menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah berkhianat kepada Dia. Di dalam diri Yesus yang mati di kayu salib itu, kita melihat bahwa murka Allah atas dosa sekaligus cinta kasih Allah atas umatnya manusia. Itulah pentingnya kita harus tahu mengapa kita harus mengasihi. Dan kasih yang kita miliki itu harus kasih yang berasal dari Allah, dan kita harus mengenal Allah supaya kita boleh mengasihi orang lain. Janganlah hendaknya kasih yang kita miliki itu adalah kasih pura-pura, tapi kasih yang berasal dari Allah. Saudara-saudari, poin yang kedua bagi kita yaitu alasan untuk mengasihi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa sih kita harus mengasihi? Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk mengasihi? Belajar tentang kasih bukan seperti belajar cara berenang ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu kasih yang kita pelajari itu adalah kasih seperti apa. Tetapi belajar tentang kasih itu adalah belajar bagaimana kita untuk hidup kudus. Sebab
di dalam kasih, semua sudah ada. Tidak ada ajaran yang lebih besar daripada sebuah kasih. Dengan demikian, kita tidak boleh hidup dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi bagaimana kita hidup dalam kasih. Yang hidup di dalam kasih adalah hidup yang mempraktekkan hidup Kristus. Sebab kasih adalah dasar dari semua pengajaran orang Kristen. Oleh kasih kita diajarkan untuk hidup kudus, hidup berdampingan, dan hidup tidak berbuat dosa. Jadi saudara-saudari, alasan pertama untuk kita mengasihi ialah kita mengasihi karena Allah adalah kasih. Kita boleh melihat dalam ayat 8, saudara-saudari, dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Istilah Allah adalah kasih merujuk pada konsep bahwa kasih adalah salah satu sifat esensial dari Tuhan. Dalam ajaran Kristen, konsep ini didasarkan pada ayat Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 8 yang menyatakan bahwa bahwa Allah adalah kasih. Dalam konteks ini, Allah adalah kasih mengandung makna bahwa kasih merupakan sifat yang mendasari karakter dan keberadaan Tuhan. Kasih merupakan ciri yang paling mendasar dari Tuhan, yang mencerminkan belas kasih-Nya kepada seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan memperlihatkan kasih-Nya melalui anugerah. Tuhan memperlihatkan kasih-Nya melalui pengampunan. Tuhan melihatkan kasih-Nya melalui kesetiaan-Nya Tuhan kepada manusia. Tuhan setia dalam hidup kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah membenci ataupun mengasingkan kita dalam hidup Tuhan. Tuhan selalu setia bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan demikian, konsep bahwa Allah adalah kasih mengajarkan kita untuk meneladani kasih Tuhan di dalam hubungan dengan sesama manusia. Kasih yang diperlihatkan oleh Tuhan menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi satu sama yang lain. Contohnya, kita boleh memaafkan orang lain, memberikan kasih tanpa syarat kepada orang lain dengan memahami bahwa Allah adalah kasih. Umat Kristen diingatkan untuk menjalani hidupnya dengan penuh kasih, saling mengasihi, saling mencerminkan kasih itu, saling mengasihi dan saling menolong, mencerminkan kasih Tuhan itu lewat diri kita kepada orang lain. Lalu saudara-saudari, alasan yang kedua bagi kita untuk mengasihi yaitu karena dalam kasih ada keselamatan. Kita dapat melihat dalam ayat ke-9 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam konteks ajaran Kristen, hubungan antara kasih dan keselamatan sangat penting. Kasih yang diperlihatkan Tuhan kepada umatnya manusia itu dapat kita lihat dalam dirinya Yesus mengorbankan dirinya demi kita. Lewat Tuhan mati di kayu salib, kita mendapat keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Umat Kristen diingatkan untuk menjalani hidupnya dengan penuh kasih, saling mengasihi, mencerminkan kasih Tuhan itu di dalam diri kita. Kasih yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada umat manusia, terutama melalui pengorbanan Yesus Kristus, merupakan landasan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan melalui
kematiannya dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini merupakan wujud kasih yang membawa keselamatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 disebut, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui karya penebusan Kristus merupakan dasar dari keselamatan bagi umat manusia, bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kasih ini membebaskan manusia dari dosa dan memberikan kesempatan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, dalam ajaran Yohanes, kasih dan keselamatan saling terikat erat. Kasih Tuhan tidak terbatas memimpin kepada keselamatan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih adalah jalan menuju keselamatan, dan keselamatan adalah hasil dari kasih anugerahnya Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita tahu bagaimana syarat bagi kita untuk mengasihi. Dengan semakin kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi orang lain. Semakin kita menerapkan kasih di dalam diri kita, semakin kita tahu bagaimana untuk mengasihi orang lain. Dengan demikian, melalui kasih kita dinyatakan orang akan melihat dan merasakan kasih dari Allah. Kasih dari Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Dengan adanya kasih dari Allah itu, maka sudah seharusnya kita lebih mengenal Allah, dan semakin kita mengenal Allah, maka kita mengasihi orang lain. Dengan melalui kasih yang kita nyatakan, orang akan melihat dan merasakan kasih dari Allah juga. Dan kita harus tahu bahwa kasih itu yang telah menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana syarat dan alasan untuk mengasihi. Kita harus tahu bagaimana syarat kita untuk mengasihi. Janganlah kita memberikan kasih kepada orang lain, yaitu kasih pura-pura, tapi hendaklah kita berikan kasih itu ya, kasih yang berasal dari Allah, kasih yang mengenal Allah. Dan biarlah kita tahu apa yang menjadi alasan kita untuk mengasihi. Biarlah kita mengasihi agar kita boleh diselamatkan. Karena tadi dikatakan kasih itu dapat memberikan keselamatan. Nah, dan kasih yang kita berikan kepada orang lain, yaitu harus seperti kasihnya Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kami dapat memberikan kasih kepada sesama kami, boleh mengasihi mereka. Dan biarlah Tuhan kami dapat memberikan arti kasih itu di dalam setiap lingkungan kami. Dan biarlah kami boleh menepati syarat-syarat kasih, di mana kami harus lahir dari Allah, di mana kasih itu berasal dari Allah. Dan biarlah kami Tuhan memiliki kasih, yaitu kasih yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah kasih itu boleh membawakan kami pada keselamatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.